Oke, saya mulai. Di tengah langit. Nah, oke, kita mulai. Nah, ini kita kali ini bakal atau akan belajar tentang desain obat berbasis komputer ya, atau berbasis komputasi. Jadi ini yang lagi booming ya, atau bukan lagi booming, yang sekarang lagi banyak digunakan gitu, banyak dipakai gitu. Jadi kita mendesain suatu obat atau membuat suatu obat ini dengan bantuan komputer gitu. Jadi komputer drug design. Jadi kita menggunakan bantuan komputer untuk mendesain suatu obat gitu. Jadi kalau misalnya dulu tahapan itu kan uji in vitro sama uji in vivo. Nah, sekarang dikenal lagi dengan yang namanya uji in silico. Nah, uji in silico ini tuh memanfaatkan komputer gitu untuk melakukan desain atau melakukan pengujian gitu ya. Jadi pengujian aktivitas dengan metode komputasi gitu. Jadi bukan hanya kan makin kesini tuh ya, bukan hanya teknologi komputer saja ataupun handphone saja yang makin berkembang, tetapi ternyata di dunia farmasi atau di dunia ya obat-obatan lah istilahnya gitu. Komputer juga di sini dimanfaatkan gitu. Jadi seiring berkembangnya waktu ini dimanfaatkan gitu untuk mendesain ataupun menguji aktivitas suatu obat. Kalau suaranya nggak jelas bilang aja ya. Next, kok nggak bisa next? Satu-satu gitu. Nah, di sini nih pendahuluannya, katanya apa saja sih yang bisa dipelajari dengan metode komputasi. Nah, di sini banyak ternyata sekarang ini semakin berkembang, jadi makin banyak hal-hal yang bisa dipelajari dengan metode komputasi. Bu, maaf. Kenapa? Ini Bu, Ibu nge-share screen-nya nggak PPT-nya Bu. Jadi kamera Ibu yang nge-share screen-nya. Oh gitu? Iya Bu. Tapi saya doang yang muncul ya? Iya Bu. Jadi ibunya ada dua Bu. Sayanya doang yang ada ya? Oke. Kayaknya saya giniin aja ya. Sebentar, saya coba ulang lagi. Kalau ada yang nggak jelas bilang aja ya, nggak usah sungkan. Baik Bu. Oke. Sip. Ada sekarang? Ada Bu, ada Bu. Ada, oke. Nah, ini yang kita pelajari dari metode komputasi ini, kita bisa mengetahui geometri dari suatu molekul ya. Jadi geometri ini merupakan suatu penataan atom yang menyusun suatu molekul secara 3 dimensi. Jadi nanti dari geometri ini kita bisa melihat konformasinya itu seperti apa, bentuk-bentuknya secara 3 dimensi, kemudian energinya gitu kan. Kalian juga pernah kan belajar kimia organik gitu kan, di kimia organik itu kan ada energi-energi gitu dari si molekul tersebut. Jadi setiap molekul tersebut berotasi ataupun berputar ataupun dia bergerak-gerak itu dia memerlukan suatu energi. Kemudian di sini juga ada mekanisme reaksi, keadaan transisinya atau reaktivitasnya secara kimia. Nah, ini contohnya, ini adalah paracetamol ya, ini bentuk 2 dimensinya. Ini strukturnya seperti ini. Nah, kita secara komputasi itu kita bisa tahu struktur 3 dimensinya gitu. Jadi, struktur 3 dimensinya tuh seperti ini gitu. Jadi, urutannya tuh seperti ini, konformasinya juga bentuknya, keadaan stabilnya dia seperti apa. Itu hal pertama yang bisa kita pelajari dari atau yang bisa kita manfaatkan dari komputasi. Nah, kemudian yang kedua, ini ada juga kita bisa memanfaatkan komputasi ini untuk memprediksi parameter psikokimia dan spektroskopi. Jadi di sini dari hasil
penggunaan komputasi itu kita bisa tahu gitu di sini. Ini misalnya salah satu contohnya ya senyawanya seperti ini gitu C4H5N gitu. Ini kita bisa tahu formulanya seperti apa, molecule weight-nya seperti apa, M/Z-nya berapa. Terus kemudian di sini kita bisa tahu juga log P-nya atau koefisien partisinya berapa. Kemudian kita bisa tahu juga yang sering dipakai tuh kayak pKa-nya gitu. Apakah dia tuh cenderung ke asam lemah atau ke basa lemah. Nah, selain itu pula ada spektroskopinya gitu. Di sini ini salah satu contoh spektrum NMR. Jadi kita bisa tahu oh ternyata konformasi NMR-nya itu seperti ini atau bentuk fragmentasi NMR-nya seperti ini kalau kita memasukkan senyawanya bentuknya seperti ini ya. Jadi C4H5N gitu kita masukkan, kita bisa tahu molekulnya berapa, masa molekulnya gitu. Itu bisa kita gambarkan secara manual dengan aplikasi secara komputasi. Jadi biasanya kayak aplikasi seperti ChemRaw atau misalnya aplikasi Markpin Sketch itu banyak cara-cara buat menggambar si struktur. Nanti kita bisa lihat ke komputasi, kita masukin ke software lain, kita bisa tahu gitu berapa ini molecular weight-nya, berapa formulanya, kemudian ininya juga elemennya itu apa aja, ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen gitu. Kemudian kita bisa tahu log P-nya berapa gitu. Itu kan koefisien partisinya gitu. Dan itu adalah info-info istilahnya yang bisa kita gunakan gitu. Banyaklah manfaat yang bisa kita gunakan gitu. Misalnya kalau kita mau membuat suatu obat, kita kan jadinya tahu oh log P-nya 0,5 gitu. Oke, berarti dia lebih cenderung ke sifatnya lipofil gitu. Nanti bagaimana cara kita memodifikasi si senyawa tersebut supaya misalnya lebih bagus lagi gitu sifat farmakokinetiknya. Nah, di sini juga bisa digunakan untuk prediksi interaksi antara ligan dan protein. Nah, ini yang paling lagi booming ya sekarang tuh ini adalah contohnya molecular docking. Ya, jadi kemarin saya sudah jelaskan ya kalau misalnya suatu protein itu memiliki yang namanya sisi aktif atau binding site yang akan ditempati oleh ligan. Ligan tersebut bisa obat kita ataupun senyawa endogen di dalam tubuh. Nah, kita di sini bisa tahu gitu interaksinya tuh kira-kira apa saja yang terjadi antara ligan dengan protein tersebut. Misalnya di sini ini misalnya di sini contoh ya, di sini misalnya tuh oke molekul di sebelah sini hidrogen biasanya dia misalnya bereaksi dengan histidin gitu atau di sini dia bereaksi dengan arginin, dia bereaksi dengan glisin atau dengan leusin. Itu macam-macam ya tergantung dari si protein atau asam amino esensialnya. Jadi kalau misalnya protein itu biasanya satu bagian misal. Tapi kalau asam amino itu satu-satunya misalnya leusin, arginin, itu tuh penyusunnya gitu. Kalau kita di molecular docking atau di komputasi itu kita bilangnya residu ya. Jadi misalnya residu asam amino yang terikatnya tuh apa? Misalnya leusin 662, arginin 624, 627. Ini tuh nama-nama 627 ini teh urutan ya. Jadi urutan. Seperti yang kita ketahui bahwa protein itu kan besar ya gitu. Ada protein ya susunannya tuh panjang gitu dan ini tuh biasanya yang terikat atau yang bereaksi dengan si ligan kita itu biasanya adalah rantai sampingnya ya. Jadi rantai sampingnya tuh kan macam-macam. Kalian bisa lihat tentang asam amino esensial apa saja yang leusin, arginin dan kalian juga bisa lihat gitu rantai sampingnya tuh seperti apa. Nah, biasanya kalau makanya sering ada yang misalnya tuh terjadi ikatan hidrogen antara ligan dengan protein. Itu biasanya itu untuk protein-protein misalnya yang punya rantai sampingnya tuh hidrogen misalnya tuh dan dia bereaksi dengan oksigen dari si ligannya. Dan di sini juga kita bisa memprediksi kinetika molekul, jadi pergerakan molekul, kita bisa tahu gitu memprediksi bagaimana sih pergerakan ligan di dalam protein gitu. Kita bisa tahu juga kalau misalnya nanti suatu ligan masuk ke dalam suatu protein, dia bakal menyebabkan seperti apa gitu, bagian mana yang aktifnya itu bisa ya. Kita bisa lihat kinetika atau pergerakan dari si molekul tersebut. Biasanya software yang digunakan atau metode yang digunakan itu menggunakan molekular
molekular dynamic ya. Kalau misalnya kayak yang tadi cuman prediksi aktivitas atau afinitas itu biasanya banyak digunakan menggunakan molekular docking. Kalau kinetika molekul ini biasanya menggunakan MD gitu, dan itu syarat spek senyawa spek dari komputernya juga itu harus lebih tinggi ya, dan nggak bisa biasanya pakai laptop biasa, rada susah. Biasanya harus laptopnya ada gitu yang dia khusus, yang otaknya tuh berapa sih kalau nggak salah tuh sampai 8 gitu katanya tuh. Terus harus yang besar lah istilahnya, supaya dia bisa gitu mampu melakukan simulasi molekular dynamic, jadi pergerakan dari si molekul tersebut. Nah, di sini juga kita bisa mendesain senyawa obat baru yang diprediksi memiliki aktivitas lebih baik. Jadi kemarin seperti optimalisasi senyawa pemandu, itu kita bisa melakukan desain gitu. Kita bisa menambahkan suatu molekul atau suatu gugus baru untuk meningkatkan aktivitasnya. Nah, selain itu pula bisa digunakan untuk prediksi toksisitas. Jadi kita bisa menggunakan prediksi toksisitas tanpa harus melakukan uji toksisitas. Kan melakukan uji toksisitas itu cukup lama ya, biasanya kita tuh ke mencit gitu, terus si mencitnya tuh terus-terusan dikasih si obat sampai berapa bulan gitu, terus kita harus gunting maksud tuh bedah gitu si tikusnya, terus si ginjalnya dibongkar, yang seperti itu kita ngelihat gitu apakah dia tuh toksisitasnya tuh sifatnya gimana gitu, genotoksik yang kayak gitu, atau misalnya teratogenik gitu, apakah dia tuh berbahaya bagi yang hamil, jadi kita harus buat si tikusnya hamil gitu kan. Itu cukup lumayan ribet gitu, tapi ternyata sekarang dengan komputasi itu hal itu tuh bisa ditangani gitu ya, bisa dilakukan gitu, lebih simpel. Nah, di sini metode komputasi ini maksudnya terkait dengan drug discovery and development. Jadi di sini, nah biasanya kan seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya obat itu merupakan suatu senyawa atau substans yang dimasukkan atau yang diberikan kepada seorang pasien dengan beberapa tujuan gitu. Ada tujuan terapeutik, ada profilaksis, dan juga diagnostik ya. Jadi kalau terapeutik untuk mengobati penyakit ya sudah jelas, kemudian profilaksis juga untuk pencegahan, dan diagnosis ini untuk mengidentifikasi atau memonitor suatu penyakit ya. Jadi tujuannya ada terapeutik, profilaksis, dan juga diagnostik. Nah, biasanya dari mana sih obat-obat molekul tersebut berada tuh? Nah, biasanya sintesis, kemudian ada juga dari herbal atau dari natural. Ini yang seringnya di KBA tuh mainannya di sini gitu. Jadi kita mengisolasi suatu senyawa dari bahan alam, atau apakah dia tuh turunan dari natural product atau dia terinspirasi dari natural product gitu. Jadi apakah misalnya tuh kita menemukan suatu senyawa gitu, isolasi gitu, terus kita turunkan gitu, kita tambahin beberapa struktur baru untuk meningkatkan aktivitasnya, nah itu masih turunan. Makanya kalian kalau misalnya belajar misalnya penisilin, itu turunan penisilin, ada penisilin G, penisilin apa gitu, macam-macam. Terus di sini juga bisa terinspirasi dari natural gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui nih struktur dari naturalnya itu seperti apa, ini kita bikin dengan metode sintesis gitu. Itu bisa ya seperti itu. Nah, ini nih salah satu contohnya ya. Ini ada anandamid, ini natural endogen, jadi ligan pada reseptor kanabinoid. Jadi kalau ini berdasarkan senyawa endogen, jadi emang sudah ada senyawa endogen di dalam tubuh. Nah, kita modifikasi lebih lanjut lagi supaya dia menjadi suatu obat yang mekanisme kerjanya seperti kemarin, misalnya dia antagonis gitu. Jadi misalnya ini anandamid itu dia merupakan suatu senyawa endogen, kita modifikasi supaya istilahnya dia bisa kerja di reseptor kanabinoid, supaya dia kerjanya tuh sebagai antagonis. Nah, terus di sini juga ada THC atau tetrahidrokannabinol. Nah, ini natural ligand dari kanabinoid reseptor. Ini dari tanaman juga, fungsinya sebagai analgesik dan antiemetik. Jadi ini pusat awalnya dari anandamid, suatu natural endogen, dan dimodifikasi menjadi THC. Kemudian ini juga ada nabilon, ini salah satu contohnya juga ya. Ini juga sintetik ligand
merupakan ini derivat atau turunan dari THC, ini sebagai analgesik ataupun sebagai antiemetik. Dan di sini juga ada rimonabant sintetik ligand, ini merupakan anoretik buat anti obesitas. Jadi ini di sini menunjukkan bahwa yang pertama itu adalah anandamid gitu. Itu suatu senyawa natural atau senyawa endogen gitu yang bereaksi atau bekerja di reseptor kanabinoid. Nah, kemudian karena kita sudah tahu senyawa lead itu tuh maksud senyawa tersebut tuh gitu sudah tahu mekanisme kerjanya seperti apa, kita manfaatkan untuk modifikasi senyawa-senyawa lain karena kita tahu reseptor kanabinoid ya dia biasanya kerjanya untuk analgesik gitu. Nah, di situ kita manfaatin lagi, kita sintesis senyawa-senyawa baru lainnya ya. Nah, di sini untuk membentuk suatu senyawa baru gitu ya. Jadi yang aktif atau menginhibisi fungsinya yang berfungsi sebagai obat terapeutik ini misalnya seperti enzim, reseptor ataupun protein. Jadi di sini maksudnya kita dalam mekanisme drug discovery dan development itu kita membentuk suatu molekul baru atau NCE molekul ya, new chemical entities yang bakalan bekerja mengaktifasi ataupun mengaktifkan ataupun menginhibisi supaya dia tidak bekerja gitu fungsi dari biomolekul yang berfungsi secara terapeutik ya. Jadi di sini contohnya ada enzim, reseptor dan kebanyakannya itu adalah protein. Jadi di sini kalian harus paham dulu gitu. Kalau misalnya obat itu akan kerja ke suatu suatu reseptor memasuki ke binding site-nya, dia bekerja bisa mengaktifasi ataupun menginhibisi fungsi dari si reseptor tersebut sesuai dengan tujuannya gitu. Kita mau membuat obat tuh apakah dia tuh mengaktifasi atau menginhibisi. Ini masih sama ya seperti yang tadi. Nah, di sini ini adalah five line-nya ya atau jalurnya lah gitu kalau kita mau mendesain suatu obat. Jadi yang pertama kayaknya ada yang keluar ya. Sebentar. Nggak ada? Oke. Oke. Nah, ini five line-nya. Jadi yang pertama adalah penetapan penyakitnya, kemudian penetapan targetnya, identifikasi target dan juga validasi, kemudian penemuan senyawa hit. Dari banyaknya senyawa hit itu akan dicari lagi atau di screening. Jadi menemukan senyawa lead, kemudian lead optimization atau optimisasi senyawa pemandu, kemudian pengujian preklinik dan juga pengujian secara klinik. Dan ini hal-hal ini atau tahapan-tahapan ini itu bisa berlangsung lebih dari 8 sampai 12 tahun dan itu cukup lama ya, kebayang sekali gitu. Makanya sekali kita menemukan obat gitu istilahnya itu bisa dipatenkan 20 tahun kalau nggak salah tuh. Dia 20 tahun dapat paten hak cipta gitu dan itu tuh cuman orang tersebut misalnya tuh yang bisa membuat si obat tersebut gitu, barulah setelah patennya habis itu biasanya banyaklah bermunculan me too produk. Jadi produknya patennya sudah habis, hak ciptanya sudah habis, bisa dimanfaatkan oleh produsen-produsen lain untuk membuat suatu obat. Nah, karena ya misalnya tuh kenapa sih misalnya tuh lama banget gitu 2 tahun manipulit gitu istilahnya ya ilmunya. Tapi kalau misalnya kita lihat ini tahap penemuan obat tuh memang tidak sebentar gitu. Dia lebih dari 8 sampai 12 tahun untuk menemukan satu senyawa obat baru gitu. Dari mulai kita mengidentifikasi mau nyari obat buat penyakit apa gitu, kemudian kita identifikasi lagi, kita ekstraksi lah istilahnya, kita ekstraksi terus kita ujikan secara in vitro, dapatlah aktivitasnya apa gitu, tapi itu masih dalam bentuk ekstrak, masih banyak senyawa-senyawanya, terus kita isolasi, kita vaksinasi gitu, barulah kita mendapatkan suatu senyawa pemandu dan itu pula disertai dengan uji in vitro lainnya, baru pengujian secara preklinik dan dilanjutkan terakhir dengan klinik ya, pengujian secara klinik itu hampir 8 sampai 12 tahun. Ini belum masalah perizinannya ke BPOM, itu memang cukup lama sekali ya menemukan satu obat.
Nah, di sini dari dalam kimia medisinal ini dikenal ada yang namanya heat molekul. Jadi heat itu adalah molekul yang menunjukkan adanya aktivitas gitu ya. Nah, kalau misalnya heat molekul ini masih banyak biasanya tuh, bukan hanya satu senyawa, ini masih banyak. Nah, di sini heat finding itu adalah tahapan dalam menemukan heat. Biasanya menggunakan high throughput screening ya, atau molecular screening gitu. Jadi kita men-screening biasanya kira-kira mana nih dari senyawa hit-hit tersebut yang berpotensi sebagai senyawa lead. Nah, di sini hit to lead ini adalah proses pemilihan senyawa hit untuk langkah berikutnya gitu, untuk melihat konfirmasinya, aktivitasnya, retestingnya, dose responnya, terus kita dicek juga drug likeness-nya, kemudian toksisitasnya gitu. Nah, di sini kalau saya contohkan misalnya seperti ini. Kalau misalnya senyawa hit misalnya masih dalam bentuk ekstrak, akan ekstrak tuh masih banyak. Biasanya kan satu ekstrak tuh misalnya dia masih ada 20 atau 50 senyawa gitu di dalamnya. Nah, senyawa itulah yang disebut dengan hit ya. Dan kita kan nguji lagi, mengisolasi lagi, kita ujiin lagi secara in vitro gitu. Dan yang beraktivitas misalnya satu isolatnya gitu, satu isolat, nah itulah yang disebut senyawa lead gitu ya. Jadi kalau hit dia masih banyak, kalau lead biasanya sudah satu. Nah, ini lead molekul yang menunjukkan aktivitas yang meyakinkan dan juga sudah terkonfirmasi. Nah, ini lead optimization, itu kita modifikasi si senyawa leadnya untuk memperbaiki sifat farmakodinamik dan juga farmakokinetiknya. Kalau pengujian preclinic development ini biasanya pengujian uji in vitro ke hewan-hewan. Kalau misalnya klinikal itu ke manusia ya, clinical human clinical trial yang ada stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Nah, di sini ini tahapannya kemarin sebenarnya pas waktu sudah dijelaskan juga ya di lead optimization. Jadi tahapan pertama itu adalah mengidentifikasi penyakit, apa penyakit yang mau kita cari obatnya gitu ya istilahnya. Nah, terus kemudian melakukan isolasi terhadap protein tersebut atau reseptor target tersebut, ini biasanya 2-5 tahun. Kemudian mencari senyawa atau obat yang efektif terhadap si penyakit tersebut. Baru dilakukan preclinic testing terhadap hewan atau uji in vitro. Dilakukanlah scale up atau peningkatan gitu ya. Nah, kemudian diformulasikan masuk ke human clinical, biasanya sampai 2-10 tahun. Barulah di-approve sama FDA. FDA itu Food Drug Administration. Kalau di kita itu dikenalnya dengan nama BPOM ya, BPOM, BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dan ini tahapannya cukup panjang. Jadi dari yang tadi lebih dari 8-12 tahun, ini adalah tahapannya gitu ya. Jadi mulai kita mengisolasi proteinnya itu sampai 5 tahun, preclinical testingnya gitu ya. Itu cukup lama sekali. Nah, di sini berkembanglah teknologi gitu. Jadi kan bukan hanya handphone yang berkembang ataupun laptop gitu yang makin sekarang tuh berkembang, dan ternyata teknologi juga ini tuh berpengaruh terhadap proses penemuan obat. Nah, di sini supaya istilahnya tidak terlalu lama, di sini berkembanglah teknologi gitu. Jadi untuk tahap identifikasi ya itu mah kan tidak perlu dengan teknologi ya, kan kita istilahnya penelitinya yang mau mengidentifikasi apa. Nah, tapi di sini ini kita bisa melakukan teknik yang lebih cepat. Misalnya kita di sini kita mengisolasi, di sini kita bisa tahu gitu, mengisolasi suatu protein, kita bisa tahu struktur kristalnya itu seperti apa. Kemudian kita masukkan ke database. Kemudian di sini ada combinatorial chemistry gitu. Ini untuk membentuk atau membuat suatu senyawa dengan cepat. Kemudian di sini ada molecular modeling juga. Kemudian ada in vitro dan in silico ADME model. Jadi kita pengujian in vitro-nya itu bisa menggunakan pemodelan dengan in silico. Ini maksudnya kita bisa tahu prediksi toksisitas ataupun Lipinski Rule of Five dengan menggunakan metode in silico. Kemudian di sini juga ada virtual screening. Jadi ini menggunakan komputer untuk memprediksi aktivitas dari senyawa obat atau senyawa target kita. Jadi
di sini ya. Jadi dari sekian panjangnya tadi gitu yang tahapan 8 sampai 12 tahun itu bisa dipersingkat gitu dengan adanya pengaruh dari CADD atau Computer Aided Drug Design. Nah, di sini dari target identification dan validation ini bisa menggunakan komputasi gitu. Jadi kita bisa tahu bioinformatik, kemudian kita bisa tahu bisa melakukan reverse docking juga gitu. Kita bisa membalik kalau misalnya kita sudah tahu senyawanya apa, protein esensialnya apa, kita bisa melakukan reverse docking, kebalikannya gitu. Kita bisa mendesain suatu obat yang bekerja di protein tersebut. Terus di sini juga ada protein structure prediction, ada ligand profiling. Jadi kita mau lihat ligand-ligandnya itu kira-kira mana nih yang punya gugus-gugus pharmacophore. Nah, kemudian di sini dalam penemuan hit finding itu kita bisa melakukan docking, kita bisa juga melakukan pharmacophore, kemudian de novo yang sering ya, kemudian yang paling sering sih docking gitu. Jadi kita melakukan docking karena sudah diketahui senyawa targetnya apa, kita dockingkan senyawa yang banyak itu atau hit yang banyak itu kita dockingkan, nanti kita mendapatkan senyawa lead gitu ya. Jadi bisa dari hit ke lead itu kita bisa menggunakan molecular docking ataupun pharmacophore modeling. Nah, kemudian setelah lead-nya diketahui apa, itu kita bisa melakukan pengujian secara in silico ADMET prediction gitu. Jadi kita mau mencari gimana profil farmakokinetiknya gitu, kayak administration maksudnya administration, distribution, metabolisme, ekspresi, itu kita bisa melakukan pengujian secara in silico. Nah, setelah kita mendapatkan senyawa lead, ini kita bisa melakukan modifikasi senyawa pemandu untuk mendapatkan aktivitas yang lebih baik. Nah, misalnya dengan in silico ligand optimization, atau ada perubahan atau bioesteric replacement. Jadi perubahan satu struktur yang dia tidak mempengaruhi fungsi, tapi perubahan dengan struktur yang memiliki aktivitasnya tetap gitu, fungsinya juga tetap. Nah, tapi kita rubah strukturnya karena dia memiliki sifat fisikokimia yang hampir sama. Nah, kemudian kisar gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki persamaan kisar, itu kita bisa membuat suatu metode, membuat suatu molekul yang lebih baik gitu. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira seperti apa nih metode yang bagus gitu. Kemudian in silico ADMET juga ini pasti kita gunakan karena kita melakukan modifikasi terhadap molekul tersebut. Nah, di sini juga pengujian secara preklinik, ini kita bisa gunakan juga in silico ADMET. Jadi kita bisa melihat ya kan preklinik itu pengujian preklinik gitu sebelum dia ke manusia gitu. Jadi maksudnya ke hewan. Nah, di sini kita bisa manfaatkan juga in silico ADMET prediction. Jadi untuk menguji apakah dia tuh toksisitasnya seperti apa, mutagen, teratogen atau apa. Ya, kemudian di sini juga ada pharmacokinetic simulation. Itu banyak ya kalau misalnya untuk untuk pemanfaatan komputasi atau CADD di dalam tahapan penemuan suatu obat. Nah, di sini Nah, di sini Computer Aided Drug Design ini menggunakan kimia komputasi ya. Jadi untuk memprediksi struktur dengan menggunakan persamaan matematika gitu. Jadi itu memang menggunakan persamaan matematika. Seperti kisar, itu kisar tuh ada persamaannya yang Y sama dengan apa gitu. Nanti kita belajar. Dan kemudian di sini juga CADD ini itu bisa mengkonvert data dari struktur kimia gitu. Jadi istilahnya kita bisa melihat gitu bentuk visualnya tuh visual dari struktur atau molekul target kita atau yang kita desain, itu kita bisa melihat secara langsung bentuknya seperti apa. Nah, di sini di kimia medisinal CADD ini bisa kita gunakan untuk melihat bentuk 3 dimensi dari ligan ataupun dari reseptor. Jadi kita mau melihat bagaimana sih bentuk dari si molekul tersebut ataupun bagaimana sih bentuk dari reseptor yang kita tuju gitu, supaya kita bisa tahu binding site-nya di mana dan kira-kira kita harus mendesain suatu obatnya seperti apa. Kemudian CADD juga ini bisa digunakan
digunakan untuk mengevaluasi interaksi ya, dan ini yang paling sering digunakan untuk melihat interaksi antara suatu senyawa dengan target site-nya atau dengan binding site-nya sebelum kita sintesis si senyawa tersebut. Jadi kita mengevaluasi dulu kira-kira interaksinya bisa menimbulkan efek atau tidak, apakah afinitasnya bagus atau tidak. Kalau misalnya interaksinya bagus gitu, kita bisa lanjutkan ke sintesis. Nah, di sini fundamental goals-nya atau tujuan utamanya gitu adalah untuk memprediksi apakah molekul itu bisa terikat kepada target dan seberapa kuat ikatannya. Jadi nanti kita bakal melihat jenis-jenis ikatannya apa gitu yang terjadi antara ligan atau obat dengan si molekul target kita. Nah, di sini ini tujuannya ya menseleksi senyawa dari database yang diprediksi aktif yang dapat diuji secara eksperimental. Kemudian untuk mengoptimasi senyawa pemandu untuk meningkatkan aktivitas dan menurunkan toksisitas serta mengoptimasi ADME. Kemudian kita juga bisa menggunakan CADD untuk mendesain senyawa baru. Nah, di sini ini yang dibutuhkan dalam CADD itu adalah target biologisnya ya, target biologisnya atau reseptornya biasanya itu harus sudah diketahui gitu. Nah, di CADD ini dikenal ada dua metode, ada direct design dan ada indirect design. Kalau misalnya direct design itu adalah suatu metode CADD di mana informasi tentang tiga dimensi dari reseptornya tuh ada gitu ya, jadi sudah diketahui. Atau direct design ini sering disebut dengan SBDD. Jadi CADD itu nanti ada pembagiannya, ada SBDD, ada LBDD gitu ya. Nah, direct design ini kita harus sudah ada gitu, ada informasi tentang struktur tiga dimensinya. Dan kita bisa lihat di PDB atau di Protein Data Bank gitu. Kita bisa lihat di website ada namanya RSCB, kalian bisa coba cek. Di situ banyak sekali bentuk-bentuk protein dan juga protein yang sudah terkompleks dengan ligan atau dengan obat, itu kalian bisa pelajari dari situ. Kemudian kalian bisa lihat gitu, oh seperti apa, oh ternyata begini bentuk dari reseptor tuh, oh protein tuh ternyata seperti ini. Itu bisa kalian lihat ya. Kemudian di sini juga ada indirect design atau kita sering bilangnya LBDD ya, ligand based drug design. Ini tidak ada informasi tentang tiga dimensi dari struktur reseptornya. Jadi belum ada gitu struktur tiga dimensinya tuh. Nah, di sini sebenarnya ini sudah dijelasin kemarin ya, tapi nggak apa-apa. Jadi di sini kalau misalnya kita mau mendesain suatu obat, ini yang pertama, ini kita identifikasi dulu targetnya gitu. Yang pertama pasti identifikasi penyakitnya dulu. Nah, kemudian targetnya apa? Reseptornya atau proteinnya kerjanya di mana? Kemudian kita isolasi. Nah, kemudian kalau misalnya secara tidak menggunakan komputasi, ini kita bisa melakukan atau mencari metode in vitro yang cocok untuk menguji si senyawa tersebut. Kemudian kita screening, dapatlah lead structure ya di sini. Tapi kalau misalnya pas target isolasi ini sudah diketahui atau ada gitu gambar tiga dimensinya, kita bisa melakukan dengan komputasi, memanfaatkan komputasi, kita bisa lakukan dengan virtual screening ataupun de novo design. Nah, tapi kalau misalnya tidak diketahui, kita lakukan dengan pharmacophore atau pharmacophore modeling. Nanti kita dapat lead structure, kemudian kita optimisasi atau optimalisasi dan jadilah kandidat obat ya. Ini masih belum jadi obat, ini masih dalam tahapan kandidat obat. Soalnya kalau dia udah disebut obat itu kalau dia sudah mendapatkan persetujuan dari FDA. Oke, kalau misalnya saya kecepatan bilang aja ya. Ini ngalangi satu saja. Oke, nah ini juga di sini ya untuk metode komputasi. Setelah target teridentifikasi, ini kita bisa memanfaatkan CADD atau Computer Aided Design. Ini ada structure base, ada ligand base. Jadi terbagi dua ya, CADD itu ada structure base umumnya gitu, yang paling umum digunakan itu ada structure base sama ligand base. Kalau structure base ini target strukturnya sudah ada. Biasanya kita melakukan dengan ligand docking ataupun de novo design, ataupun bisa juga dengan MD atau molecular dynamic.
Kemudian kita juga bisa memanfaatkan atau menggunakan pharmacophore modeling. Nah, sementara kalau misalnya struktur 3 dimensinya belum ada gitu, atau belum ada peneliti yang memfoto atau mengkristalisasi si proteinnya, ini kita bisa menggunakan ligand based drug design atau ligand based CADD gitu. Ini bisa dengan menggunakan kisar, pharmacophore modeling ataupun ligand based virtual screening. Jadi di sini berdasarkan informasi dari ligand struktur. Ini sebentar. Nah, setelah kita ketahui ada. Nah, setelah kita ketahui, kita bisa mengoptimalisasi senyawa pemandu tersebut dan bisa dijadikan kandidat obat. Nah, ini computer aided design. Jadi tadi saya bilang ya, kalau computer aided design itu umumnya terbagi dua, ada yang direct sama indirect, dan ini juga bisa dibilang ada structure based sama ligand based approach ya. Sebenarnya sama saja. Kalau structure based ini menggunakan 3 dimensi struktur pada target makromolekul atau tiga dimensi struktur pada si reseptornya. Biasanya dalam bentuk protein ataupun enzim. Ini biasanya kita menggunakan molecular docking. Kalau misalnya ligand based approach, ini kita menggunakan derivat atau turunan dari ligand yang sudah diketahui aktivitasnya. Biasanya yang digunakan contohnya itu ada kisar ataupun bioesteric replacement. Nah, ini sebenarnya sama saja ya antara yang tadi direct sama indirect. Kalau direct itu SBDD, kalau indirect itu LBDD gitu ya. Jadi kalau saya bilang SBDD itu structure based drug design gitu ya. Nah, nah ini pembagiannya. Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui protein strukturnya seperti apa, ligandnya juga sudah kita ketahui seperti apa, ini kita bisa menggunakan SBDD ya, atau pakai molecular docking gitu, protein ligand docking gitu ya, atau kita kenalnya dengan molecular docking. Nah kalau misalnya protein strukturnya tidak diketahui, tapi ligandnya diketahui atau ligandnya kita tahu gitu, dia aktifnya tuh farmakofornya tuh di mana saja, ini bisa kita menggunakan LBDD gitu ya. Jadi bisa menggunakan similarity searching ataupun pakai pharmacophore searching, atau kita bisa juga pakai atau memanfaatkan kisar ya. Kisar tuh hubungan kuantitatif, struktur, dan aktivitas. Nah, di sini juga kalau misalnya ligandnya tidak diketahui gitu, tapi kita tahu struktur molekul atau struktur makromolekulnya atau struktur reseptornya kita sudah tahu gitu. Ini kita bisa menggunakan de novo design ya. Jadi karena kita sudah mengetahui strukturnya, sudah tahu binding site-nya seperti apa gitu. Jadi kayak tadi yang saya bilang reverse docking. Jadi kita tinggal memodifikasi gitu, kita memodifikasi suatu senyawa-senyawa gitu berdasarkan dari informasi binding site dari si struktur proteinnya gitu, baru kita bisa mendesain. Biasanya ini kita menyambungkan fragmen-fragmen gitu dari fragmen-fragmen yang berasal dari database, itu kita gabungkan baru kita dockingkan gitu, kita lihat apakah dia tuh memberikan aktivitas atau tidak. Nah kalau misalnya di sini ligandnya tidak diketahui dan juga protein strukturnya juga tidak diketahui, ini CADD tidak bisa digunakan ya. CADD juga punya kelemahan kalau dia tidak ada informasi struktur dari protein ataupun tidak ada informasi dari ligand, ini kita tidak bisa menggunakan CADD ya. Itu harus dilakukan uji in vitro atau uji secara eksperimental. Nah, di sini kita bahas tentang LBDD ya. Tadi kan jadi pembagian CADD itu ada yang LBDD, ada SBDD gitu, ataupun kita bilangnya ada indirect, ada direct, itu sama saja. Nah, di sini LBDD atau ligand based drug design ini merupakan drug design atau pendesainan obat secara tidak langsung ya, indirect drug design. Nah, di sini dia berdasarkan pada Nah, ini berdasarkan pada molekul aktif ya. Jadi istilahnya kita sudah tahu gitu ligand atau ligand yang aktif atau molekul yang aktif yang dia berpotensi terhadap target biologis kita gitu, atau target reseptor kita misalnya tuh. Nah, di sini
Kita bisa menggunakan permukovor modeling ataupun kita bisa menggunakan kisar ya. Kalau misalnya permukovor modeling ini berdasarkan pada turunan dari senyawa-senyawa yang sudah diketahui aktivitasnya gitu, dan permukovor modeling ini biasanya dia sudah diketahui gitu. Mana saja sih farmakofor yang terbukti aktif menunjukkan adanya aktivitas. Nah, kita bisa mimikri gitu lah kalau misalnya farmakofor modeling itu kita bisa mencocokkan gitu mirip atau tidak nih bentuknya gitu antara ligan yang sudah terbukti alami dengan si senyawa kita. Nah, itu metode dengan farmakofor modeling. Nah, yang kedua ini adalah kisar. Kalau kisar ini berdasarkan persamaan matematis ya. Jadi nanti kita di sini kita hitung gitu secara matematis itu di mana hasil-hasil tersebut tuh diperoleh secara eksperimental. Jadi nanti kita bisa setelah kita dapat suatu persamaan yang kita peroleh dari eksperimental, misalnya kayak LD50 gitu, kita sudah dapat yang seperti itunya, itu kita bisa mendesain suatu senyawa baru atau obat baru berdasarkan persamaan tersebut gitu ya. Jadi nanti kita lihat steriknya seperti apa, elektroniknya seperti apa gitu. Itu bisa kita gunakan kisar. Kalau misalnya data-data eksperimentalnya itu lengkap, itu bisa dicari di jurnal-jurnal ya. Ini untuk yang berbasis ligan ini tidak ada informasi tentang struktur tiga dimensinya. Ini merupakan pendekatan atau pengembangan obat secara tidak langsung tanpa pengetahuan atau informasi mengenai targetnya. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui sifat-sifat psikokimia yang berperan penting dalam menentukan aktivitas, dan caranya ini bisa melakukan analisis struktur ligan baik secara dua dimensi ataupun tiga dimensi terhadap kumpulan senyawa-senyawa yang telah diketahui memiliki aktivitas biologis. Jadi kalau misalnya LBDD ini kita bandingkan dengan senyawa lain gitu. Kita bandingkan senyawa lain yang sudah terbukti aktif. Beda halnya dengan SBDD. Kalau SBDD kita lakukan pemodelan gitu supaya apakah dia tuh bisa bereaksi atau tidak dengan si reseptor target kita. Nah, di sini LBCADD ini berdasarkan prinsipnya tuh similar properties gitu, jadi berdasarkan kemiripan. Nah, desain obat berbasis ligan ini berbasis pada prinsip kemiripan struktur. Jadi kalau strukturnya mirip itu bisa disebut atau bisa diprediksi sifatnya tuh mirip juga gitu. Karena kalau sifatnya mirip, interaksinya juga mirip gitu dengan si reseptornya. Nah, kalau interaksi mirip ini diprediksi juga kalau aktivitasnya juga mirip. Ya, ini adalah prinsip dari LBDD ya. Jadi kita membandingkan dengan senyawa lain yang sudah diketahui aktivitasnya atau sudah ketahuan gitu aktif atau tidaknya gitu ya. Nah, di sini ada pendekatan LBCADD. Ini seleksi senyawa berdasarkan kemiripan sifat kimia menggunakan beberapa pengukuran kemiripan yang sudah diketahui. Senyawa aktif menjadi yang pembanding, senyawa aktifnya itu menjadi pembandingnya. Kemudian di sini konstruksi model HKSA, HKSA itu Indonesianya dari kisar. Kalau kisar kuantitatif, kisar structure, activity relationship. Kalau HKSA itu hubungan kuantitatif, struktur, dan aktivitas. Itu sama aja, ini di Indonesiain aja ya. Ini untuk memprediksi pengaruh struktur kimia terhadap aktivitas biologi. Ini saya kecepatan nggak? Enggak ya? Soalnya sepi, bisa saya keluar sendiri. Kalau saya keluar atau apa bilang aja ya. Oke, bisa saya beneran keluar. Oke, masih pada ada ya. Oke, ini setelah LBDD, sekarang kita belajar tentang SBDD ya. Jadi Structure Based Drug Design. Jadi SBDD atau Direct Design ini berdasarkan pada struktur tiga dimensi dari target biologis atau protein yang biasanya diperoleh dengan metode seperti X-ray, kristalografi, ataupun dengan NMR. Jadi kalau ini kita harus tahu dulu seperti apa bentuk tiga dimensi dari si target biologis tersebut. Nah, di sini ini adalah metode eksperimental untuk mendapatkan struktur tiga dimensi dari suatu protein. Ini bisa menggunakan X-ray, bisa NMR, ataupun dengan mikroskop
elektron. Nah, di sini, nah ini salah satu contohnya ya. Jadi kalau misalnya kita mendeterminasi atau apa ya, jadi supaya ketahuan gitu struktur dengan menggunakan kristal X-ray, ini seperti ini ya, ini pakai X-ray, ini disfaksi, kemudian nanti bakalan diperoleh elektron density-nya gitu. Nanti kita bisa memodelkan gitu, pemodelan ini bentuk molekulnya itu seperti apa. Dan seperti inilah kalau kalian nanti coba lihat di PDB, itu bentuk molekulnya tuh rata-rata seperti ini. Ya, jadi bentuk proteinnya tuh kan protein tuh ada yang protein primer, sekunder, tersier gitu ya, macam-macam, ada yang alpha helix, beta helix gitu. Itu kalian bisa pelajari di biokimia, tapi kalau misal kalian lihat pasti bentuknya tuh seperti ini gitu ya untuk protein tuh. Dan ini tersusun dari residu-residu asam amino. Jadi kalau misalnya saya bilang residu itu bukan sisa dari apa ya, sisa dari analisis gitu, hasil analisis atau residu kimia gitu, tapi residu tuh ini adalah asam amino, asam amino. Ini juga masih ya X-ray. Nah, ini NMR. Nah, ini kalau NMR, nah ini kita lakukan dulu yang namanya isolasi. Kalau misalnya kita mau menguji suatu molekul protein, ini kita isolasi biasanya ya. Kita di purifikasi dulu, kemudian kita label si proteinnya, kita isolasi, baru pakai ke NMR, nanti dapat datanya, kemudian kita analisis, dan ternyata kita dapat strukturnya misalnya seperti ini proteinnya. Nah, ini adalah informasi yang digunakan, yang bisa digunakan gitu ya untuk SBDD gitu ya, untuk pemanfaatan SBDD. Jadi di sini setelah kita mengetahui bentuk 3 dimensi berdasarkan X-ray dari ligan ataupun ligan yang terkompleks dengan suatu protein, ini di sini kita bisa gunakan untuk nih yang pertama, misalnya kita bisa tahu posisi dari ligan. Jadi posisi dari ligannya atau ligannya menempati binding site-nya yang mana gitu. Jadi kita bisa tahu gitu si ligan tersebut posisinya di mana, apakah dia tuh bakalan berpengaruh terhadap reseptor atau tidak gitu di binding site-nya atau tidak. Nah, di sini nanti kita bisa menentukan posisi-posisi yang cocok gitu, atau kita bisa melakukan perubahan sifat psikokimianya tanpa mengganggu dari molekul-molekul yang berikatan dengan si reseptornya, atau kita lakukan yang namanya pemodelan farmakokinetik. Kemudian dari kompleks ligan struktur ini juga gitu, kita bisa mengetahui gugus fungsi mana, di sini gugus fungsi mana dari suatu ligan yang dia tidak memiliki interaksi ya, tapi misalnya dia tidak memiliki interaksi, sehingga kita bisa mengeliminasi si senyawa atau mengeliminasi si bagian-bagian tersebut gitu, supaya misalnya tuh untuk meningkatkan profil farmakokinetiknya. Dan di sini juga kita bisa tahu bagaimana konformasi antara ligan dengan si reseptor, atau bentuknya tuh konformasi yang aktifnya atau konformasi yang istilahnya tuh ya dia yang bukan yang aktif, jadi maksud tuh ya aktif dan juga dia stabil. Jadi stabilnya tuh di posisi yang mana, ini kita bisa tahu gitu konformasinya di mana, itu kita bisa lihat dengan molecular docking ya. Terus kita juga bisa melihat interaksi, kita bisa mengakses kira-kira interaksi yang perlu atau tidak gitu, opsional atau tidak, optimal atau tidak gitu untuk si senyawa, untuk ikatan antara ligan dengan reseptor tersebut. Nah, di sini juga kita bisa tahu posisi dari binding site-nya di dalam ataupun di luar protein gitu, kita bisa tahu posisinya di mana. Terus kita juga bisa melihat ya binding modusnya, ini orientasi, kita bisa melihat ligannya di dalam binding bag, atau kita bisa lihat orientasi dia bentuknya ligan di dalam sisi aktifnya, atau binding site atau binding bag, atau kita bisa sebutnya sisi aktif ya. Nah, di sini juga kita bisa tahu ya dari kompleks ligan dan protein. Nah, ini kita bisa membandingkan dengan struktur X-ray tanpa ikatan ligan gitu. Ini untuk melihat konformasi dari protein atau induspidnya. Jadi kita mau melihat juga ini sama saja, kita mau melihat si sisi aktifnya. Nah, ini masih sama, yang tidak memiliki interaksi bisa kita eliminasi. Dan di sini juga kita bisa tahu gugus fungsi atau struktur mana yang dia tuh jadi dia tuh berfungsi gitu, memiliki fungsi saat proses interaksi dengan
struktur tiga dimensi dari si reseptornya, atau bisa kita mengetahui farmakofornya gitu. Terus kita juga bisa mengetahui bagaimana tipe antara interaksi antara ligan dengan si sisi aktifnya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan interaksi pada binding site yang untuk meningkatkan afinitas dan juga selektivitasnya. Jadi ini modifikasi secara farmakokinetik supaya dia istilahnya mengimprove supaya dia lebih mudah untuk berinteraksi dengan si reseptornya, atau selektivitasnya supaya dia lebih selektif ke reseptor yang kita tuju. Nah, itu adalah informasi-informasi yang bisa kita peroleh dari adanya struktur tiga dimensi yang diperoleh dari X-ray antara kompleks ligan, antara ligan dan juga protein yang bisa kita lihat di RSCB atau dari protein data bank ya. Nah, ini desain obat berbasis struktur. Ini yang pertama harus terdapat informasi mengenai struktur tiga dimensinya. Ini penting ya, dan untuk menghitung energi interaksi juga. Di sini untuk memperoleh struktur tiga dimensi ini bisa dilihat di PDB atau Protein Data Bank atau di Cambridge Crystallography Data Center atau CCDC gitu. Jadi ada dua web, tapi yang paling umum digunakan itu adalah PDB. Nah, tujuannya ini untuk mendesain senyawa yang memiliki ikatan yang kuat dengan target. Parameternya ini adalah senyawa yang didesain teruji secara in vitro dan in vivo, serta lokasi pengikatannya telah dikonfirmasi melalui struktur kristal. Jadi di sini parameter kesuksesan dari SBDD ini kita bisa menemukan suatu senyawa yang ketika diujikan secara in vitro maupun in vivo, dia berkorelasi, dia berkorelasi positif, dia berhubungan sama-sama misalnya tuh memiliki aktivitas gitu, sehingga kita tidak perlu melakukan pengujian satu-satu gitu kan. Kebayang ya kalau misalnya dulu gitu sebelum adanya uji in silico, misalnya dari ekstrak gitu, kita tuh punya ekstrak, misalnya ekstrak pepaya gitu, ekstrak daun pepaya, kita ujikan secara in vitro dulu, misalnya tuh ke tikus, kebayangkan tikusnya juga banyak, misalnya diperoleh anti diabetes misalnya tuh, ekstraknya terbukti memiliki anti diabetes misalnya, tapi kita belum tahu gitu mana sih senyawa yang aktif sebagai anti diabetes tersebut gitu. Kemudian kita lakukanlah vaksinasi gitu. Vaksinasi juga kan macam-macam ya, ada yang fraksi polar, non polar, semipolar gitu. Kemudian kita ujikan lagi ke tikus, ujikan lagi mana nih fraksi mana yang dia terbukti positif memberikan aktivitas gitu, misalnya non polar. Setelah dapat fraksi non polar, kita isolasi gitu. Isolasi juga misalnya dia dapat 2 atau 3 senyawa gitu, dan itu kita ujikan lagi secara in vitro gitu ke tikus lagi gitu. Kira-kira mana nih yang punya aktivitas dari 3 senyawa tersebut, ternyata misal tuh senyawa 2 gitu. Nah, itu jadi karena dengan adanya si uji in silico ini gitu, itu kita bisa memangkas proses yang panjang tadi gitu. Jadi kalau misalnya dari ekstrak kita sudah mengetahui bahwa dia punya aktivitas, kita bisa cek aja apa saja gitu kandungan di dalamnya. Kita bisa melihat misalnya dari hasil pengukuran atau pengujian LC-MS-nya gitu. Kita bisa tahu konstituen atau substan apa yang terkandung di si ekstrak tersebut. Kita bisa melakukan pengujian secara in silico dengan docking, dan kita bisa memperoleh satu senyawa lead compound yang bisa kita jadikan acuan gitu. Oh, ternyata dari 20 senyawa yang kita dockingkan ternyata yang aktif hanya satu gitu, dengan mekanisme reaksinya seperti apa, ikatan apa yang terjadi. Jadi itu ya keuntungan dari si metode in silico ini. Nah, di sini ini dari lead structure ke structure based design. Jadi kalau misalnya kita memiliki struktur tiga dimensi dari suatu reseptor, ini kita bisa memasukkan gitu sih struktur tersebut ke dalam komputer. Kemudian kita bisa mencari kira-kira ligan mana sih yang cocok gitu dengan berdasarkan berdasarkan dari data bank, senyawa dari data bank atau secara elektronik screening. Atau kalau misalnya di sini tiga dimensinya sudah ketahuan gitu pada binding site, tapi kita belum ada gitu si senyawa yang baru, ini kita bisa melakukan de novo design atau dengan fragmen molekul gitu. Jadi kita
yang pertama diketahui itu struktur tiga dimensinya, terus kita membuat senyawa baru gitu. Kalau misalnya de novo design. Nah, kalau misalnya yang ini suitable ligand, jadi ini sudah diketahui ligand yang bagusnya. Kita hanya mencari, misalnya kita hanya membandingkan senyawa lain atau senyawa target kita gitu. Kita bandingkan dengan ligand yang sudah terkompleks dengan si tiga dimensi tersebut. Kemudian dapatlah kita struktur baru dari senyawa pemandu. Nah, ini di sini, ini obat dan target atau obat dengan reseptor atau obat dengan makromolekul, ini seperti lock and key ya, dan kebanyakan obat itu cocok gitu, fit gitu, dengan baik terhadap targetnya. Nah, di sini ini ya, jadi secara komputasi nanti kalian tuh bisa lihat seperti ini gitu. Ini adalah protein-proteinnya, jadi protein itu memang banyak sekali residu-residunya. Ini adalah molekul kita gitu. Nah, di sini di mana nah di mana ini kunci ini adalah obatnya gitu. Sementara gembok ini adalah reseptornya gitu. Jadi kalau misalnya ada kunci ketemu gembok gitu masuk ke dalam binding site-nya. Jadi si lubang kunci ini tuh binding site-nya. Kalau misalnya dia cocok, ini bisa mengaktifasi. Yang dimaksud dengan mengaktifasi ini bisa membuka si gemboknya gitu ya. Jadi ini mah diibaratkan saja biar kebayang gitu. Jadi kalau misalnya ada kunci, kalau misalnya dia memang cocok gitu masuk ke dalam binding site-nya, dia bisa membukakan si gemboknya ini gitu. Tapi kalau misalnya nggak cocok, ya udah dia tidak terbuka gitu. Dan maksudnya terbuka ini dia mengaktifasi si reseptor tersebut untuk bekerja. Jadi misalnya kalau di sini ini si kunci masuk ke binding site-nya gitu dan membuka si gembok atau mengaktifasi si gembok sehingga gerbang bisa terbuka dan orang bisa masuk gitu. Jadi kalau misalnya saya contohkan, misalnya ini adalah senyawa antihistamin misalnya tuh ya, ini antihistamin, ini reseptor histamin, ini masuk ke sini terus digembok gitu. Jadi dia tidak mengaktifasi soalnya dia antagonisnya. Tapi kalau misalnya dia misalnya ini histamin masuk ke sini misalnya tuh ya, terus aktif mengaktifasi si reseptor, dia bisa menyebabkan sekresi asam lambung gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, di sini ini beberapa kunci. Nah, ini masih lock and key ya. Jadi di sini pembelajaran tentang protein kristal atau bentuk kristal dari si protein ini bisa memberikan kita detail dari kunci ya. Jadi maksudnya kita bisa mengetahui struktur kunci yang cocok gitu dengan si reseptornya gitu. Jadi supaya cocok dengan si binding site-nya, sehingga di sini nanti membentuk struktur yang sesuai algoritmanya. Jadi nanti kita bisa mendesain suatu obat baru. Jadi untuk log struktur ini adalah protein berdasarkan eksperimen, dan nanti kita bisa mendapatkan struktur dari si kuncinya ini berdasarkan komputasi. Ini CADD berbasis struktur. Ini salah satu contohnya, ada virtual high throughput screening ya. Jadi ini screening secara cepat supaya kita bisa tahu aktivitasnya itu apa. Kemudian yang umum yang paling sering digunakan ini adalah molecular docking. Nah, di sini tahapannya kita harus melakukan preparasi dulu struktur ya. Kita harus tahu dulu struktur protein target ini ditentukan secara eksperimental. Jadi tadi dengan metode NMR ataupun X-ray itu dilakukan secara eksperimental ya. Itu yang menemukan protein-protein di PDB itu adalah peneliti-peneliti yang biasanya berkecimpung di biokimia gitu. Biasanya sih biokimia. Jadi mereka bekerja mengisolasi si protein-protein yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian nanti melalui X-ray atau NMR ini diperoleh struktur tiga dimensi dari suatu protein yang akan disimpan di PDB atau di CCDC. Nah, kemudian informasi struktur 3D dari protein target ini berdasarkan pada metode komparasi atau deteksi sisi pengikatan. Dan di sini itu adalah CADD ya. CADD itu adalah SBDD. Nah, salah satu contoh dari SBDD ini adalah molecular docking yang paling umum kita gunakan. Nah, ini molecular docking ini adalah penggabungan. Jadi di sini kita mengetahui struktur tiga dimensi dari molekul target ya. Molekul targetnya itu seperti apa bentuk reseptornya. Kemudian nanti ada struktur obat ya atau ligan. Jadi kita punya ligan dan punya struktur tiga dimensi dari si targetnya.
kemudian kita dockingkan atau simulasikan, kita gabungkan gitu. Nanti kita bisa, nah di sini nanti ada si obat tersebut akan masuk ke binding site atau sisi aktif dari si protein atau reseptor tersebut. Nah, di situ yang dipelajari dari molekular docking ini adalah bagaimana interaksi yang terjadi ketika si ligan atau obat ini masuk ke dalam binding site pada si proteinnya. Nanti kita bisa tahu kayak apa energinya, delta G, kemudian konstanta inhibisi, yang terjadinya tuh ikatan kovalen atau ikatan non kovalen, ikatan apa antara residu dengan si ligannya. Itu bisa kita ketahui dengan molekular uji simulasi dengan molekular docking. Nah, ini molekular docking. Ini molekular docking, ini penentuan secara komputasi ya untuk melihat binding affinity atau ikatan antara struktur protein dengan ligan. Nah, di sini ini adalah ada macam-macam untuk docking tuh. Ada rigid docking di mana kedua target dibuat rigid, ada flexible ligand docking, ini biasanya salah satunya rigid, biasanya yang targetnya tuh rigid tapi ligannya fleksibel, dan ada yang flexible docking. Ini biasanya kedua-duanya target ataupun ligan dibuatnya fleksibel. Jadi maksudnya fleksibel dan rigid ini kalau misalnya rigid dia tuh bentuknya kaku gitu. Jadi si molekul obat tuh ya udah bentuknya seperti itu gitu. Padahal kan harusnya tuh tidak gitu ya. Kalau rigid docking ini masih sederhana ya, biasanya yang high throughput screening itu menggunakan rigid docking. Jadi kedua-duanya dibentuk rigid supaya istilahnya lebih mudah gitu, lebih mudah untuk melihat interaksinya seperti apa. Nah, kalau misalnya yang flexible ligand docking ini umumnya digunakan pada molekular docking. Jadi molekular docking itu si ligannya atau si obatnya kita buat dia tuh fleksibel gitu. Jadi bisa bergerak-gerak. Soalnya kan yang kita ketahui kalau molekul itu kan dia memang bergerak-gerak gitu untuk mencari posisinya yang stabil gitu. Jadi untuk molekular docking ini sudah mulai bagus ya, maksudnya sudah mulai sesuai dengan kenyataan gitu. Salah satunya dibuat fleksibel gitu. Hanya saja kalau makromolekulnya dibuat fleksibel itu masih tidak memungkinkan kalau di docking. Nah, kalau yang fleksibel docking ini biasanya lebih akurat lagi gitu ya, lebih lebih mencerminkan lah istilahnya tuh benar-benar apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Ini fleksibel docking biasanya menggunakan MD ya, molecular dynamic gitu. Dan itu juga harus menggunakan sistem komputasinya yang lebih canggih dibandingkan dengan yang docking. Kalau docking kan komputer biasa juga atau laptop biasa juga istilahnya masih bisa gitu, masih bisa kita gunakan untuk melakukan molekular docking. Hanya saja memang hasilnya ya tidak akurat 100% gitu, tapi ya kita masih bisa menggunakan data tersebut ya untuk memprediksi gitu kira-kira ada interaksi atau tidak gitu. Nah, kalau fleksibel docking ini kedua-duanya makromolekul dan juga ligan itu dibuat fleksibel dan lebih mirip gitu dengan kenyataannya. Nah, tapi hanya saja untuk melakukan fleksibel docking ini diperlukan suatu instrumentasi atau mau komputasi yang amat sangat canggih gitu ya, supaya istilahnya bisa kita tahu gitu seperti apa kalau dua-duanya kita buat seperti di tubuh manusia gitu bergerak-gerak. Nah, ini molekular docking ya, jadi untuk memprediksi interaksi ini dengan melakukan docking. Nah, docking sendiri ini dilakukan untuk mencari senyawa mana yang paling cocok gitu. Jadi kita mencocokkan dua molekul ya, maksudnya molekul yang satu molekul makromolekul dengan si ligan gitu. Apakah dia tuh cocok, fit atau tidak gitu. Nah, ini struktur protein. Di sini juga ada binding site. Jadi di protein tersebut ada binding site-nya ya. Jadi di sini. Di sini ada binding site yang cekung ini adalah binding site atau tempat si obatnya nanti masuk ke situ. Kemudian ada ligan tuh obat kita. Nah, nanti terbentuklah suatu komplek ya. Jadi antara komplek ligannya masuk ke dalam binding site-nya, nanti terbentuklah komplek antara ligan dengan binding site. Nah, di sini dengan docking kita bisa tahu posisi ligan pada sisi binding site. Jadi posisinya tuh seperti apa. Dan juga kita bisa melihat binding affinity-nya atau ikatannya tuh berapa gitu. Apakah dia tuh bagus atau tidak. Nah, di sini molekular docking, ini basicnya ya, ini ada 3 metodologi standar.
Jadi kita juga bisa melihat dari docking tuh kita bisa melihat posingnya atau posenya bentuk dari si molekulnya. Kemudian kita juga bisa melihat binding stage-nya atau kekuatan ikatannya ini berdasarkan nilai scoring. Jadi nanti yang penting dari molecular docking itu ada posing, scoring, dan ada juga di sini selecting posisi yang paling baik untuk binding site yang paling cocok lah istilahnya. Jadi yang best score-nya tuh yang paling bagus gitu, dan untuk memprediksi binding modenya. Jadi untuk melihat posenya tuh yang dia memungkinkan nilainya tuh atau afinitasnya tuh yang paling baik. Jadi kita mau melihat konformasi yang paling bagus atau konformasi yang paling memiliki energi yang paling rendah gitu pada si gabungan antara makromolekul dengan si ligan tersebut. Ini tata caranya ya kalau kita mau melakukan docking. Jadi kita mengidentifikasi reseptor, kemudian kalau misalnya dia ada tiga struktur tiga dimensi dari ligannya makromolekulnya, ini kita bisa melakukan preparasi protein. Tapi kalau misalnya tidak ada, itu kita bisa melakukan modeling protein. Ini lebih susah lagi ya kalau kita melakukan protein modeling. Makanya kalau misalnya nanti kalian ada yang tertarik dengan docking dan ingin melakukan docking, itu lebih baik kalian cari kompleks makromolekul dan juga ligan yang sudah ada di PDB gitu ya. Itu lebih memudahkan karena kalau kita memodel suatu protein yang baru itu lumayan cukup sulit ya, dan itu juga masih susah untuk digunakan apalagi oleh kita gitu ya. Istilah ini oleh para ahli biasanya untuk memodelkan suatu protein. Nah, kemudian di sini ini juga ada ligan tuh obatnya ya. Kita melakukan preparasi ligan, preparasi protein dan juga preparasi ligan. Kemudian kita lakukan docking ligan pada reseptor target dan lakukanlah analisis. Ini adalah tahapan docking kalau kalian mau melakukan uji aktivitas dengan molekular docking. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian step-step yang akan kalian lakukan pada kalau misalnya aktualnya ini yang pertama kalian akan melakukan pengunduhan di protein data bank dengan mengunduh protein yang terkompleks dengan makromolekulnya. Kemudian kalian pisahin kompleks tersebut antara makromolekul dengan ligannya, kemudian kalian preparasi masing-masing. Itu kalian lakukan dulu yang namanya redocking atau validasi ya. Jadi kalian harus melakukan validasi dulu. Sebentar, nah di sini ini ada tahapan yang namanya validasi gitu. Jadi ini untuk memastikan bahwa sistem komputasi yang digunakan itu udah siap untuk melakukan pengujian terhadap sampel uji gitu atau senyawa uji ya. Jadi yang pertama kali dilakukan ini adalah pemilihan protein dari PDB atau PDB ORG itu organization ya. Jadi ini bisa dipercaya. Terus kemudian setelah dapat kompleks antara ligan dengan makromolekul, ligan dengan makromolekul ini kita pisahkan dengan metode komputasi, kita dapat protein dan kita dapat ligannya. Kemudian ligan dan protein tersebut dipreparasi, ditambahin energi gitu, dibentuk rigid, itu macam-macam. Nanti kalau misalnya nanti kita belajar step-stepnya, nanti insya Allah saya adakan untuk docking, tutorial docking ya. Dan di sini juga ada crystal, kemudian nanti kita lakukan redock dulu ya, redocking gitu. Jadi untuk melihat pose atau bentuk dari si ligannya, pose dari ligannya yang bagusnya itu seperti apa. Nanti kita cocokkan kembali antara ligan yang diredocking kan dengan ligan yang terkompleks dari awalnya gitu, yang terkompleks dari si PDB-nya. Nah, nanti yang diperoleh adalah RSMD. Jadi RSMD nanti diperoleh. Nah, di sini RSMD atau Root Mean Square Deviation atau RMSD ini merupakan ukuran ya, atau ukuran gitu. Jadi dia tuh antara panjang gitu, bukan panjang sih, jarak rata-rata antara atom. Jadi atom yang di superimpus. Jadi maksudnya yang superimpus tuh yang posenya tuh didekatkan gitu, yang ditupang tindihkan gitu ya. Jadi di sini jarak antara dua molekul yang saling tumpang tindih, dan syaratnya itu adalah di bawah 2 Armstrong. Jadi kalau misalnya kalian melakukan docking atau melakukan redocking, terus yang pertama kali diperoleh nilainya di bawah 2 Armstrong, berarti kalian sudah bisa melakukan simulasi docking tersebut, bisa diterapkan ke pengujian ke
struktur senyawa uji kalian gitu ya. Jadi bisa dilanjutkan lagi. Itu menunjukkan bahwa sistemnya sudah siap untuk melakukan docking. Nah, ini contoh-contoh pose ya. Jadi posenya itu seperti ini. Sebentar, nah ini. Jadi ini kita bandingkan antara ligan yang kita redockingkan memang sudah yang dibotokkan secara kristalografi gitu ya. Jadi ini kita melihat kesiapan sistem komputasi milik kita gitu. Apakah dia tuh istilahnya mampu atau tidak melakukan proses docking. Nah, di sini ini adalah beberapa program ya yang bisa digunakan untuk melakukan docking. Ini ada Affinity, ada Autodock. Yang paling umum adalah Autodock ya. Autodock juga ada Autodock Vina, ada Autodock 4.1 gitu tuh macam-macam. Ada Biomade, ada Change for Medicinal Chemistry, ada Doc Vision, ini banyak ya. Ada Flex, ada Glide, ada Gold, ada Hammerhead, ada Frolids, ada Slide, ada FRDB, dan itu cukup banyak. Dan malah ini kebanyakan aplikasi ini tuh kebanyakan berbayar ya. Kalau misalnya Autodoc itu masih gratis gitu, tapi kalau kayak Doc itu udah ya harus berbayar gitu. Dan selain ini juga ada yang namanya Discovery Studio gitu, tuh yang paling banyak digunakan. Ataupun ada iGemDoc, ada juga Plans gitu, tuh cukup banyak ya. Sekarang tuh aplikasi untuk melakukan docking itu makin berkembang, makin banyak. Ada yang paling umum sih memang Autodoc gitu, dan yang paling sering digunakan memang Autodoc gitu. Tapi yang sekarang banyak digunakan juga itu ada iGemDoc dan juga ada Plan gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian nyari-nyari bagaimana tutorialnya itu banyak. Nah ini virtual screening, ini sering juga disebut in silico screening. Ini berdasarkan virtual screening, ini desain obat berbasis struktur dan pemodelan molekul. Tujuan utamanya untuk mereduksi sejumlah besar senyawa kimia untuk dilihat interaksinya terhadap protein target tertentu sehingga bisa memperoleh senyawa pemandu atau lead compound. Nah ini kalau yang struktur based drug design atau structure based screening, ini bisa juga kita menggunakan pharmacophore atau ligand based virtual screening. Jadi yang virtual screening ini yang cepat ya, bisa berdasarkan structure based kalau misalnya struktur 3 dimensinya ada, ataupun kita bisa menggunakan ligand based gitu kalau kita sudah mengetahui ligand yang aktifnya apa gitu, atau kita tidak mengetahui struktur dari 3 dimensi si senyawa target kita. Oke, itu untuk CADD. Gimana? Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum ini saya mau menunjukkan ini ya. PDB, Protein Data Bank, kalau misalnya nanti kalian penasaran gitu, dari tadi tuh saya bilang ada PDB gitu, tapi nggak kebayang PDB itu apa. Sebentar. Sini ada ya PDB-nya. Nah, kalau misalnya kalian mau cari PDB, ini di sini aja. Ya, SCB. Remote ya. Nah, ini adalah web untuk melihat atau untuk mendownload protein kompleks antara protein dengan makromolekul. Ini karena dipakai ini jadi rada lemot ya. Nah, ini kita bisa cari di sini. Misalnya kita mau cari makromolekul CHOX misalnya tuh ya. Ini kita bisa cari di sini misalnya, ininya harus lebih jelas. Misalnya ini sih. Menpro aja ya, misalnya ini Menpro, ini adalah Menprotease itu dia, nah ini nih Menpro, ini adalah struktur 3 dimensi dari protein atau reseptor pada sarkop ya. Jadi sarkop, jadi sudah diketahui dia seperti apanya. Nah ini contohnya, ini misalnya ini. Nah ini salah satu contohnya ya. Nah ini nanti kalau misalnya kalian belajar docking, ini ngambil dari sini protein data bank ya. Nah ini struktur 3 dimensi dari kompleks antara di sini Menpro dengan
deoxidase C147. Jadi itu adalah si senyawa ligan alami di situnya. Nah, ini ligan interaction-nya gitu. Di sini kalian bisa lihat ini bisalah kalian coba cari-cari ya kalau misalnya masih penasaran. Soalnya ini internetnya kurang bagus. Oke, ini bisa ya, kita bisa mencari, bisa melihat interaksinya tuh seperti apa gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Ini contoh dari si protein yang terkompleks dengan ligan. Ini dengan deoxidase C145. Jadi C145 ini tuh dia si ligannya. Sarcopmenpro ini adalah protein atau reseptor yang berada pada virus COVID ya, virus COVID. Dan ini adalah informasi-informasinya ya. Itu bisa kalian coba telusuri. Kalau misalnya mau nyari yang lain, ini tinggal cari di sini misalnya apa ya, misalnya inos. Nah, inos misalnya ya, ini inosamin, ini buat kalau nggak salah analgesik. Inos tuh ini juga tuh kalian bisa cari misalnya inosamin fosfat dari genus Streptomycin. Ini macam-macam ya. Jadi kalau misalnya kalian nyarinya tuh tergantung dari si reseptor yang kalian mau gitu. Kalau misalnya kalian mau reseptor yang bekerja di target penyakitnya apa gitu, itu bisa kalian cari dari situ. Oke, ada yang ditanyain dulu nggak? Atau pusing? Atau sayanya kecepatan? Jawab ya. So, ada yang ditanyain dulu nggak? Bingung nggak? Atau sudah cukup jelas? Oh. Ini tuh pertemuan ke berapa ya sekarang tuh? 11 bukan, Bu? 11 ya? Ke-11 Ibu. 11 ya, oke. Ada yang ditanyain dulu nggak? Iya, Bingung Bu. nggak tentang docking atau tentang CADD? Atau kebayang? Ada yang minat sama ini nggak? Minat sama apa namanya tuh? Minat docking? Ada Bu, tapi emang masih agak bingung. Apanya yang bingung sok? Nggak apa-apa, kita mau sharing aja sok. Ada yang mau nanya? Sebetulnya gimana ya Bu, lebih bingung ke, kan kalau kita misalkan mau ngedocking suatu senyawa nih, kita kan misalkan misalnya tertariknya ke SARS-CoV ya Bu. Nah, kita kan nggak tahu misalkan si senyawa itu apakah efektif di reseptor main protease atau misalkan di AC2 gitu. Nah, bingungnya tuh gimana caranya kita tahu tanpa kita harus ngedocking tiga-tiganya gitu Bu. Lebih baik kita Ngedocking ke tiga tiga-tiganya. reseptor. Maksudnya pakai ketiga reseptor gitu Bu. Nah, gimana caranya kita tahu? Nah, kira-kira ini tuh lebih efektifnya kemana sih? Ke target reseptornya yang mana sih gitu Bu? Oh, yang ke ACE sama ke yang Ya, Menpro gitu ya. iya Oke. gitu-gitu. Ya, itu bisa sebenarnya pakai docking. Ya, misalnya nih Anissa nih, misalnya tertarik, saya mau nyari obat nih, kira-kira misalnya tuh si obat tersebutnya tuh mau sebagai antivirus gitu ya. Itu kita bisa melakukan screening dulu. Sebentar, ada screening dulu gitu ya. Jadi ada aplikasi lain yang namanya Prosar itu tuh kalau nggak salah tuh namanya tuh ya. Jadi kita tuh misalnya punya nih, misalnya kan yang pertama kali kita cari kan misalnya tuh target penyakitnya nih, kita tuh mau nyari penyakit atau mau nyari obat apa sih gitu. Misalnya kayak tadi, oh sekarang lagi booming COVID gitu, saya mau nyari nih obat buat COVID gitu. Oke, kita sudah tahu struktur 3 dimensinya tuh Menpro gitu. Oke, berarti struktur 3 dimensinya kita sudah tahu, berarti kita bisa menggunakan molekular docking gitu untuk melihat interaksinya gitu. Nah, kita bisa cari aja, nah kira-kira senyawa mana nih yang punya aktivitas sebagai antivirus gitu kan, SARS-CoV tuh.
SARS-CoV tuh dia kan virus ya. Kita bisa cari aja kan Menpro tuh dia tuh bekerja untuk replikasi virus ya. Jadi kita ya udah gitu, kita coba cari aja senyawa-senyawa yang biasanya secara uji in vitro itu dilakukan atau digunakan untuk antivirus. Misalnya kita udah punya nih antivirusnya apa, misalnya kita dapat dari daun pepaya, misalnya tuh daun pepaya ekstrak metanol daun pepaya, itu kan masih banyak ya hitnya tuh gitu, senyawa hitnya tuh masih banyak, ada flavonoid, ada alkaloid, ada macam-macam. Itu kita bisa dulu, yang pertama kita bisa cek dulu virtual screening ya, pakai virtual screening high throughput. Itu kita bisa pakai Prosar gitu, kita bisa mengemailkan gitu ke Prosar, kita emailkan aja senyawa-senyawa kita, itu nanti mereka tuh bakal bisa prediksi gitu, ada database-nya gitu. Kalau senyawa seperti ini itu biasanya database-nya untuk apa gitu, misalnya oh senyawa ini bisa untuk antivirus, senyawa ini bisa untuk antiinflamasi, senyawa ini bisa untuk apa gitu. Nah dari situ kita bisa lanjutkan, oke saya mau nyobanya misalnya tuh coba dulu di Menpro. Kalau di Menpro nanti kita lihat energinya, apakah energi GIPS-nya itu kan ada ligan yang sudah terbukti tertambat ke Menpro. Dulu tuh kemarin tuh kakak kelas kalian tuh pakainya ritonavir kalau nggak salah tuh. Nah ritonavir tuh dia sudah diketahui gitu mekanisme aksinya tuh seperti apa ke Menpro. Nah kita ya udah tinggal dockingkan, kita lihat aja energinya, energi GIPS-nya harusnya kalau misalnya kita jadikan lead compound itu lebih lebih kecil dari si ritonavir. Terus interaksi hidrogennya kita cocokin lagi, kita lihat, kemudian KI-nya kita lihat, terus asam amino esensialnya dia berekatan atau tidak. Dan nanti kalau misalnya dia berikatan, oke, berarti misalnya dari senyawa daun pepaya, misalnya yang Anissa pilih misalnya daun pepaya, oke berarti misalnya di dalamnya tuh ada quercetin misalnya, oke berarti nanti di kesimpulan quercetin dia berpotensi sebagai obat antivirus yang bekerja pada Menpro misalnya, begitu bisa. Atau kalau misalnya oke di Menpro dia nggak ada aktivitas gitu, nggak bisa gitu, nggak ada aktivitas terhadap Menpro, kita cobain di ACE misalnya tuh ACE 1 gitu, kita cobain ke ACE ternyata ada, oh berarti senyawa ini tuh dia memang berfungsi sebagai antivirus tapi bekerjanya bukan ke Menpro tapi dia kerjanya ke ACE ya. Jadi itu memang kita harus lakukan dulu screening terhadap apa namanya tuh ya secara molekular docking terhadap si reseptor-reseptor yang sudah diketahui gitu kan. Menpro udah banyak, ACE juga udah banyak, itu tinggal kita ambil dari VDB-nya, kemudian kita preparasi, kita gambarkan si ligannya itu seperti apa atau senyawa ujinya, kita dockingkan kira-kira dia ada interaksi atau tidak. Kalau dia ada interaksi berarti interaksi itu sebanding dengan afinitas atau sebanding dengan dia tuh ya afinitasnya gitu, dia bisa bekerja atau tidak di Menpro tersebut. Seperti itu, kebayang nggak Nisa? Kebayang, Bu. Sebenarnya sih, Agak kebayang. saya tuh sebenarnya mau ya ngajarin kalian gitu docking gitu pakai aplikasi yang umum digunakan, pakai apa? Autodoc tuh. Autodoc mau pakai Autodoc Vina sama Biovia gitu ya, pakai Biovia gitu. Tapi saya juga nggak tahu soalnya ini materinya cukup banyak ya. Soalnya saya tuh ada in silico prediction juga, terus ada simetidin juga belum ini. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya kita sempat kita tutorial gitu bagaimana sih cara kita melakukan docking. Sebenarnya kalau dockingnya tuh sederhana, yang sulit tuh interpretasi datanya ya. Kayak kita mendapatkan, oke, misalnya kita dapat energi Gibbs-nya gitu seperti apa gitu. Terus dari situ nanti kita bisa tahu sebentar ya kalau misalnya kalian nggak kebayang, biar ada bayangan gitu tentang docking. Soalnya nggak tahu kenapa kayaknya tuh banyak gitu yang minat sama docking. Nggak tahu sih, ini juga saya nggak tahu apakah angkatan ini juga banyak yang minat pada docking atau tidak. Nih gara-gara pakai Meet lemot ya. Sebentar kita lihat. Aduh belum masuk ke sini ya. Wah ini bukan yang. Sebentar kita lihat, ini karena terlalu banyak. Susah. Sebenarnya ini lemot sekali gara-gara dipakai Zoom. Ini aja.
Ini contoh aja ya, kalau misalnya nanti kalian ada yang minat ke docking, step by step-nya gitu. Tapi kalau lah nanti kalau misalnya masih ada waktu, kita coba ya buat belajar cara ngedocking itu seperti apa. Loading. Nah, ini contoh ya ngedocking gitu. Ini perpaduan antara pharmacophore modeling, screening pharmacophore, dan juga molecular docking. Nah, ini nanti yang diperolehnya tuh dari docking tuh seperti ini. Ini pharmacophore. Jadi, nah ini dari pharmacophore, kan saya sering bilang ada pharmacophore ya, kita bisa tahu gitu. Mana sih senyawa-senyawa aktif yang fitur-fitur kimia yang aktif dari suatu struktur. Nah, ini kita bisa tahu, nah screening pharmacophore seperti ini, kita bisa tahu apakah dia tuh donor hidrogen, aseptor hidrogen, atau misalnya dia ada ikatan hidrofobik. Nah, ini seperti ini. Ini untuk yang pharmacophore-nya. Terus kalau misalnya docking, itu docking tuh yang seperti ini, kita bisa tahu, nah ini docking, nah ini dari si struktur itu tuh, kita bisa tahu dia bereaksi atau berinteraksi dengan residu asam amino apa, misalnya ini histidin, ini dengan metionin, kemudian fenilalanin, kemudian ini sama apa sih, glutin saya lupa ya, terus ada leusin, ada alanin, ada glisin, ada leusin, itu macam-macam. Nah, nanti dari situ kita dapat ini. Nah, ini misalnya ini ligan alaminya atau yang sudah tertambat sama si molekulnya, misalnya ini tamoxifen, nanti kita bisa tahu residunya tuh apa gitu. Residu yang terikatnya tuh apa. Nanti kita bisa cocokin dengan senyawa-senyawa uji kita. Ini kan banyak senyawa ujinya, mana nih kira-kira yang lebih bagus gitu. Dan kita lihat juga dari nilai delta G-nya. Biasanya kalau misalnya nilai delta G-nya kecil atau negatif, kan kalian juga pernah belajar ya, semakin kecil atau semakin negatif nilai delta G, itu dia semakin mudah untuk berinteraksi atau semakin mudah untuk berikatan. Nah, jadi nanti kita cari yang nilai delta G-nya paling kecil itu apa. Terus kita lihat residu asam aminonya juga kita bandingkan, apakah dia tuh terikat pada residu asam amino esensial atau tidak gitu. Kalau misalnya dia terikat, berarti kita pilih itu sebagai suatu senyawa lead atau senyawa pemandu ya. Gimana? Kebayang? Kebayang tentang docking-dockingan ini? Kalau misalkan benar kata Ibu sih tadi, kalau misalkan tutorialnya kan pernah sempat nanyain ke cutting, emang lumayan sederhana, cuma diinterpretasi datanya emang susah, Bu. Soalnya kalau kayak apa ya, banyak kayak kakak kelas kalian juga kayak milih, Bu saya mau docking. Soalnya apa? Kalau docking tuh istilahnya kita nggak perlu ngemodal buat apa namanya tuh, buat pelarut, buat nyewa alat, kita hanya modalnya tuh laptop gitu. Tapi di rumah, kata saya oke boleh gitu, karena boleh kalau mau docking. Tapi kalian harus paham juga isinya. Kalian tuh kalau docking itu dalamnya tuh ada tentang kimia organik, karena kan kalian harus menginterpretasikan data ikatan apa yang terjadi, apakah ikatannya tuh kovalen ataukah non kovalen, hidrogen, ikatan van der Waals, ikatan hidrofobik, ikatan hidrofilik gitu, itu kan macam-macam. Terus kalian juga harus tahu asam amino mana nih yang esensial gitu, dia tuh asam amino mana yang residu asam amino mana yang dia tuh terbukti aktif, berarti kan parafolnya juga harus kuat gitu ya. Jadi jangan semata-mata docking mah gampang tinggal masuk-masuk, iya memang tinggal masuk-masuk, tapi itu interpretasinya kalian harus lihat dari energi Gibbs-nya, terus kalian harus lihat dari KI-nya, kalian harus lihat ke apa namanya tuh, kalau ke pharmacophore kalian juga harus melihat kayak ROC-nya yang seperti itu tuh banyak gitu sebenarnya untuk docking. Tapi saya nggak mau nakut-nakutin juga ya, sebenarnya docking seru kok, asal istilahnya ya asal kita paham saja gitu. Seperti apa sih gitu docking tuh, apa sih, untuk apa tujuannya gitu. Untuk apa sih kita tuh melakukan docking gitu. Emang apa sih gunanya docking gitu, atau apa sih gunanya CADD gitu. Soalnya yang kakak atau bukan kakak kelas kalian sih, maksud tuh yang kalian kenal itu biasanya kalau kalau pakai komputasi kimia medisina yang kalian kenalnya tuh docking gitu ya. Padahal sebenarnya metode komputasi itu bukan cuma docking gitu. Docking itu hanya salah satunya. Jadi docking
Iya, komputasi tuh CADD kan berbentukan komputer gitu. Itu bukan hanya untuk uji aktivitas, tapi kita juga bisa menggunakannya untuk memprediksi toksisitas gitu atau ADME dari si obat tersebut gitu. Atau kita bisa menguji juga sifat psikokimia dari si senyawa obat atau senyawa target yang mau kita ujikan gitu. Jadi bukan hanya kalau misalnya saya mau TA-nya atau misalnya saya mau skripsinya tentang docking gitu. Padahal di dalamnya tuh nggak hanya docking gitu. Jadi in silico tuh ada uji aktivitas. Nah, uji aktivitas tuh bisa SBDD, bisa LBDD gitu. Mau dia structure base ataupun ligand base gitu. Terus kemudian ada uji in vitro, prediksi toksisitas gitu yang pre-admit yang kayak gitu, administration, metabolisme, metabolisme, ekspresi sama metabolisme gitu ya, yang itu ADME. Nah, itu juga bisa. Terus kalian juga bisa melakukan atau bisa memanfaatkan si uji in silico ini atau uji pengujian dengan berbantukan komputer itu untuk menguji sifat psikokimia dari si suatu senyawa gitu ya. Jadi kita bisa tahu oke, ini Lipinski rule of five-nya berapa, log P-nya berapa gitu. Kita kan itu kan yang Lipinski rule of five kan kita gunakan sebagai parameter untuk farmakokinetiknya dari si obat tersebut gitu. Jadi memang sebenarnya in silico tuh luas gitu, bukan hanya docking dan docking gitu ya. Oke, so ada yang ditanya dulu? Ada yang ditanya lagi atau ada yang mau ngasih tanggapan? Ada lagi yang tertarik docking? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya absen dulu ya. Saya absen live aja biar langsung. Nanti kalau hadir bilang hadir ya. Kalau nggak ada, saya anggap nggak ada. Alivia Nurtiana. Hadir, Bu. Oke, Agnia. Hadir, Bu. Oke, Agus. Hadir, Bu. Alfitri. Alfitri nggak ada? Oke. Anissa Sofiani. Hadir, Bu. Aulia Azkia. Hadir, Ibu. Cindy. Hadir, Bu. Delia Nurfaidah. Hadir, Bu. Desti. Desti nggak ada? Oke. Pajar Julianto. Hadir, Bu. Oke, Firman. Nugraha. Hadir, Bu. Fitri. Hadir, Bu. Fitri hadir. Iis. Iis nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Intan. Hadir, Bu. Bu, itu Iis ada kemungkinan signalnya ini, Bu, lagi Oh. gangguan. Iis ada, Iis. Iya. Oke, Iis hadir. Oke, ini jangan kalian, saya perhatiin juga ya, jadi namanya harus sesuai. Karunia, Hadir, Bu. Distia, Hadir, Bu. Rizky Amaru. Nggak ada Hadir, Rizky Ibu. Amaru. Oh, hadir. Hadir. Subandi, Muhammad Subandi. Hadir, Bu. Oke, Nisa. Nisa hadir? Hadir, Ibu. Oh, hadir. Fitrah. Hadir, Bu. Rida. Hadir, Bu. Lisa. Belum, Henai, bentar ya. Saya ke bawah dulu, soalnya ini banyak. Siapa tadi teh? Nyampe ke siapa sih tadi? Risa ya? Risa Aulia nggak ada? Oke, Cynthia. Hadir, Bu. Siva Nuryanti. Hadir, Bu. Windy. Hadir, Bu. Mana ini? Aduh. Windy. Indah. Hadir, Bu. Laila. Hadir, Bu. Oke, terus Dian Fitria. Ini saya nggak bisa sebaris-sebaris ya. Dian Fitria Hastuti nggak ada? Oke, Fauziah Cahya. Hadir. Fauzia. Dian hadir. Fauzia hadir, Bu. Oke, Frial. Hadir, Ibu. Oke, Henoy hadir ya. Tadi Ilmi. Hadir, Bu. Ira. Hadir, Bu. Lisna Azahra nggak ada?
Oke, Lisna Zahra nggak hadir. Ini nanti kasih tahu ya Intan ya kalau misalnya ada yang hadir tapi saya nggak ini. Liza, Hadir, Bu. Rido Firdaus, Hadir, Bu. Ninda. Hadir Ibu. Sebentar saya mau banting rekam dulu.